pernah saya mempunyai perasaan miris kayak begitu saat saya melihat di jalan banyak yang bersekolah. Saya itu maklumin, walau saya tidak sekolah, yang penting saya bisa belajar. Dan walau saya belum sekolah, mungkin suatu saat nanti saya bisa bersekolah lagi, Kak. Kaki, bahasa Inggrisnya kaki? Legs, ya nih, bahasa Inggrisnya kaki, legs. L-E-G-S. Semua orang itu sebenarnya bisa maju kalau dia mau untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan dia mau tetap belajar untuk kedepannya nanti. Walaupun dari keluarga yang susah, harus tetap belajar. Jadi saya dan teman-teman berharap semoga kelak nanti Tuhan Yang Kuasa memberikan hidayah kepada kami gitu untuk yang terbaik. Merangkai kematian supaya mati dalam keadaan yang baik, tujuannya itu. Oh ya, kalian apa nggak takut nih main-main di rel kayak gini? Belajar setengah tahun, tapi belajarnya teori melulu. Nama panggilan saya Guntur, umur saya 15 tahun. Latar belakang keluarga saya, bapak saya pengamen, ibu saya rumah tangga. Udah keluar. Bisa mana? Tadinya saya sekolah sampai lulus SD. Nah, pas mau masuk SMP tidak ada biaya, Kak. Dan saya juga kan ada adik yang harus sekolah lagi. Dan saya pun pengennya sekolah lagi. Tapi kan karena faktor keadaan saya maklumin. Sebenarnya saya ingin bersekolah itu ingin menjadi orang yang lebih baik dari sekarang ini. Karena kalau saya tidak bersekolah itu tidak gampang untuk mencari kerjaan. Nama saya Pak Is Santang. Kegiatan sehari-hari saya mengamen di lampu merah. Dan selain itu juga saya berkegiatan di rumah belajar, rumah tawon gitu. Untuk sama-sama belajar bersama junior-junior kita di rumah tawon. Ya alhamdulillah ya. Kita nih udah semakin fokus nih ya kan. Kegiatan belajar mengajar kita nih semakin aktif ya kan. Anak didik kita semakin banyak ya kan. Nah, gimana lagi ya caranya biar belajar mengajar kita ini, anak didik kita ini semakin banyak, semakin rajin tuh gimana ya menurut Kak Dona ya? Menurut saya adain acara makan bareng aja, makan bersama bareng Andi gitu. Ya, kayaknya enak tuh kan, kayak ya sebulan bisa sebulan 2 kali gitu makan bareng apa gitu kan, kita ngaliwat apa malam gitu bareng Andi kayak enak sih kayaknya gitu. Ya makan bareng ya, makan bareng. Berawal dari 4 orang pemuda pecinta Vespa yang sering berkumpul-kumpul, tepatnya di tahun 2012. Dari situ kita mulai mewacanakan untuk membuat rumah belajar. Dan pada saat itu kami memiliki nama geng motor Vespa dengan nama B-Brother atau keluarga tawon. Ya alhamdulillah ya, tadi pertemukan lagi nih untuk musyawarah mingguan. Sehingga ini merupakan hasil dari kerja keras kita selama inilah ya. Terus tanah juga alhamdulillah sudah bersih dari rumput. Tinggal kita fokus untuk meratakan bongkaran-bongkaran gimana supaya cepat rata sehingga di situ akan dibangun satu keluarga. Ya. Terus untuk pembangunan juga material saat ini. Motivasinya kenapa seperti itu? Karena ketika kami berkumpul bersama teman-teman 4 orang ya, ada Kak Dona, Kak Doni, dan Kak Fahad, dibantu dengan Kak Medan dan Karina, kita sering melihat pada jam belajar, jam sekolah, tapi banyak anak-anak usia sekolah yang masih beraktivitas seperti
mengupas kulit bawang, mengamen, ada juga yang menyortir limbah, membantu orang tuanya. Jangan kau anggap kami berandalan yang mau melakukan kejahatan. Jangan kau anggap kami seniman jalanan yang mau tinggal makan tuan nyonya. Kami datang untuk berdendang, menghibur Anda para penumpang. Bagi seorang pengangguran masih ada ibunya, bagi seorang pejabat masih ada gajinya. Niat dan tujuan kami mendirikan rumah tawon adalah memberikan fasilitas bagi adik-adik kita yang termarginalkan, yang ingin atau memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, untuk menggapai cita-citanya. Namun karena beberapa alasan seperti kurangnya biaya, faktor ekonomi dan sebagainya ya. Makanya kami memfasilitasi anak tersebut dengan adanya rumah tawon. Setidaknya walaupun anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan secara formal, tapi anak tersebut tetap bisa mendapatkan pendidikan yang tentunya berkualitas di rumah tawon. Alhamdulillah ya, kita panjatkan sama Yang Kuasa sudah kumpulkan kita di sini dalam kegiatan yang baik, yaitu kegiatan belajar. Dan sekarang kita belajar bahasa Inggris. Oke, sama siapa? Sama Sri Guru. Ya. Oke, sekarang mouth. So what is mouth? Saya pernah punya perasaan marah saat saya tahu bahwa saya tidak bisa melanjutkan sekolah, dan saya pun mengikuti langkah yang tidak baik, dan sejak kenal rumah tawon saya berubah lagi untuk lebih dewasa. Yang tidak baik, saya ya suka main jauh, gimana lah, jarang ini belajar dan sebagainya lainnya. Saya melihat di jalan-jalan itu banyak yang lebih susah dari saya, bahwa saya itu harus bersyukur. Walau saya tidak sekolah, tapi saya mempunyai tempat belajar yang ada di sebelah rumah saya. Itu yang membuat saya sadar. Di rumah tawon itu ada belajar kreatif, belajar matematika, bahasa Indonesia, agama, seni budaya, dan mengaji. Jadi itu yang membuat saya semangat lagi untuk belajar, untuk mengobati kerinduan saya bersekolah. Pendidikan itu penting, karena dengan pendidikan itu kita bisa mempunyai ilmu yang lebih dan menonjolkan kebisaan kita. Karena dengan pendidikan itu kita bisa mempunyai ilmu yang lebih untuk kita ke depannya nanti. Untuk menjadi yang lebih baik, mengangkat derajat orang tua, dan membanggakan kedua orang tua. Jalan lagi sepi mas sekarang. Ntar jam 3-an lah saya berangkatnya. Mudah-mudahan rame mobil luar kotaan. Ini ditempelin Pak, sanggar sulap dan madutnya. Iya. Oh iya, ntarnya mau pakai ini. Udah ini. Lumayan kalau udah ini mah. Ada yang hubungin mah, ada yang butuh mah. Ini kita pakai ini nantinya ke depannya pakai plastik. Iya. Jadi kuat untuk nempel-nempelin di ini tuh. Banyak razia lagi sekarang. Nama saya Andin Pratama, biasa keseharian saya ngamen di dalam bis dengan cara bermain sulap ya, dari Terminal Polri sampai ke Kebon Nanas. Kebetulan saya punya anak 5, istri 1. Konsentrasi ini kosong. Sebelahnya juga ini kosong. Ini kertas, sebelahnya juga ini kertas. Nih mantranya simsalabim abrakadabra. Rende lenca, salada gede bengketna. Perembenta, ningali rangda, gede nama. Gede bajuna, goyang. Wah, kertas sudah berubah menjadi uang. Ini kosong, kertasnya sudah menjadi uang. Sebab kalau Anda bisa menemukan titik rahasianya, Anda pun pasti bisa bermain bersama keluarga seperti halnya yang saya mainkan. Ini kosong. Sebelahnya juga ini kosong. Ini kantong plastiknya. Ini kosong, ini juga. Mimitina, bekelela, begitu. Ya saat ini pengamen sulap ya. Mudah-mudahan
saya bisa menyulap diri saya menjadi lebih baik dengan cara saya berdoa kepada Allah supaya saya lebih sukses dan lebih baik dalam kehidupan. Maaf ya Pak, terima kasih semuanya. Dari sekarang. Maaf ya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, maaf, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semuanya ya. Ya, di saat itu ada seorang ibu-ibu orang lah penumpang ngasih saya malah permen bekas makanan dia ya. Jadi ternyata jiwa-jiwa manusia juga kan kadangkala nggak selamanya baik di jalanan. Kadangkala memandang pengamen yang jelek, ternyata penumpang juga banyak yang jelek sih. Mungkin hampir sama dengan wilayah-wilayah lainnya di seputar bantaran rel kereta api ya. Bahwa mereka sangat mengesampingkan pendidikan. Dan mereka lebih mengutamakan yang namanya uang. Di mana ada uang, mereka ada di situ. Walaupun uangnya tidak seberapa. Dan bagi mereka pendidikan hanya menyita waktu mereka untuk mencari uang. Itu bagi mereka yang belum memahami. Tantangan terbesar kami, satu di antaranya adalah rendahnya minat belajar anak. Nah, jadi itu tantangan terbesar kami sebenarnya. Bagaimana kita merangsang minat belajar anak ini supaya mau belajar, itu tantangan terbesar. Ya melalui pendekatan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah itu bisa terlewati dengan baik. Dan selanjutnya, tantangan yang cukup besar juga adalah kurangnya support atau dukungan dari orang tua anak didik untuk mendukung anaknya belajar di rumah tawon. Dengan alasan, yang pertama, alasan anak lebih baik mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga daripada membuang waktu belajar di rumah tawon. Dan alasan yang kedua adalah rendahnya kepercayaan dari orang tua kepada kami sebagai pengajar-pengajar rumah tawon, karena memang cara berpenampilan kami yang urakan gitu. Yang urakan, berantakan, seperti preman dan sebagainya. Padahal hatinya pink, nonton film India aja nangis. Yang paling menakutkan itu tukang panggulnya, sapam, kalau pedagangnya, mandornya, saat gak dapatnya, sepinya, itu saat itu kita jenuh, duduk saja, dan lain-lain, hanya bercanda-bercanda, dan saat dimarahi, disuruh turun, itu rasa takut yang datang. Jadi saya nurunin itu nggak punya tempat. Jadi kalau siapa cepat dapat, kalau siapa baik ngasihnya dia diterima, dia aja. Dan kalau itu juga nggak boleh sama bosnya kadang. Main berapa duit sih? Berapa aja bang? Berapa aja? Ikhlas ya? Iya. Ini gua kasih nih. Penghasilan yang saya dapati 20.000 sampai 35.000 per hari. Biasanya saya bagi ibu 20.000, saya 15.000 kalau dapat. Kalau dapatnya 15.000, saya 5.000. Kalau saya nggak dapat turunan atau buangan, saya langsung pulang dengan perasaan sedih. Tapi saya tidak putus asa. Ntar nanti besok saya coba lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah nih mbak dapat segini. Mangga pada bonyok. Tuh ada jahenya bagus-bagus tuh. Ada jeruk, mau nggak? Cuci dulu.
Pandangan saya memang anak-anak itu, mau itu anak marginal ataupun anak orang kaya, semuanya adalah berhak mendapatkan pendidikan. Karena itu telah diatur dalam undang-undang. Dalam hak anak, salah satu di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, maka dari itulah ketika mungkin pemerintah ya belum dapat menyentuh anak-anak tersebut yang berada di jalanan ataupun yang termarginalkan, maka kami sebagai anak bangsa yang biasa saja, namun melihat kondisi tersebut secara langsung, maka kami melakukan pergerakan yang sederhana gitu, mengajak mereka untuk sama-sama belajar, duduk bersama di rumah tawon. Ya tujuannya itu untuk memenuhi hak mereka sebagai anak bangsa yang walaupun termarginalkan tapi tetap harus mendapatkan pendidikan yang layak. Dan juga segala mimpi, harapan, doa dan cita-cita kita semoga terkabulkan ya. Keluarga kita di rumah maupun yang di kampung halaman semoga juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan kegiatan ini, ngamen katakanlah kayak begitu, untuk ya menunjang kegiatan di rumah tawon ya, kegiatan belajar mengajar, operasional dan lain sebagainya. Dan sebagainya lagi ya tentunya untuk keluarga. Dan ini rutinitas saya setiap jam kerja gitu, setiap hari kerja, kecuali hari-hari besar. Ini merupakan sumber dana 80% untuk operasional di rumah tawon, dan untuk 20%-nya adalah bantuan dari teman-teman gitu, teman-teman yang sama-sama ingin berbagi sehingga mereka kadang membelikan kami spidol, media belajar dan sebagainya lah dibantu. Jadi untuk 80%-nya kita sisihkan dari hasil ngamen ini. Jangan cengeng dong, anak hebat mah nggak boleh cengeng. Anak bangsa itu harus harus apa, belum juga dibilang harus apa, harus jangan cengeng. Saya sangat bersyukur dengan Tuhan kirimnya seorang bidadari yang mendampingi saya, dan bidadari ini memiliki kelembutan hati ya kan, selalu mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya, oleh saya. Beliau rela ditinggalkan sampai larut malam, bahkan saya pulang pagi berangkat lagi untuk